Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu untuk mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Kami beralih dari kematian kekal menuju kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, sehingga dapat menguraikan akan kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Dan juga tolonglah agar jemaat-Mu semua, kami semua yang hadir, boleh memahami, boleh mengerti, sehingga kami sama-sama mendapat berkat lewat renungan Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kemuliaan salibnya. Tadi Nats sudah kita bacakan bersama dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31 ya, tadi kita sekali lagi tidak membacakannya dan kita sudah membacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari sebelum kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat latar belakang dari Nats 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 ini. Kita melihat bahwa di jemaat Korintus pada waktu itu ada dua jenis pandangan yang menganggap salib adalah suatu kebodohan, yaitu pandangan Yunani. Kita tahu orang-orang Yunani adalah orang-orang yang pandai, ya. Jadi di sini mereka yang begitu mengutamakan ilmu pengetahuan dan filsafat tidak percaya kalau Kristus yang tersalib itu bangkit. Itu pandangan Yunani. Kemudian kita melihat pandangan Yahudi. Pandangan Yahudi, mereka yang mengutamakan kuasa Allah tidak percaya jika Yesus yang dianggap Mesias itu mati di salib. Kenapa? Karena menurut persepsi dan harapan mereka, Mesias itu kuat, tangguh, dan perkasa. Ya. Lalu kemudian kita juga melihat kalau ada orang-orang dengan pandangan salib adalah kebodohan, kita tahu bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan kita tahu bahwa gereja yang sejati pasti dia akan sering untuk mengumandangkan salib Kristus. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat penting. Lalu kita mau melihat di mana pentingnya, ya apa yang begitu penting dilakukan oleh Tuhan Yesus di salib. Kita yang melihat yang pertama itu adalah substitusi, ya. Jadi kita tahu bahwa kita semua orang berdosa dan harus dihukum Tuhan. Tetapi Kristus disalib untuk menggantikan kita yang seharusnya mati akibat kutuk dosa. Lihat di sini ada substitusi. Tuhan menggantikan kita. Dan kita tahu karena salibnya kita dipindahkan dari gelap pada terangnya yang ajaib. Lalu yang kedua, rekonsiliasi. Artinya kita didamaikan dengan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kudus itu tidak mungkin didekati oleh kita manusia yang berdosa. Dan kita tahu karena untuk itulah maka Kristus datang ke dalam dunia ini menanggung segala murka Allah. Supaya kita manusia yang harusnya dimurkai Allah diperdamaikan dengan Allah. Lalu yang ketiga, asuransi hidup yang kekal. Ya, Alkitab berkata bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di sini kita melihat bahwa orang percaya akan bahagia selamanya, ya. Selama hidup orang percaya akan bahagia selamanya di surga, gitu ya. Karena apa? Jika kita tidak memperoleh asuransi dari Kristus, maka kita akan hidup selamanya di dalam penderitaan neraka. Jadi itu yang kita bisa melihat. Lalu kita juga melihat ternyata latar belakang yang lain adalah orang-orang di Korintus ini mereka mempunyai kesombongan, ya. Jadi salah satu masalah utama di jemaat Kristus itu adalah kesombongan, ya. Nah, itu bisa dilihat
dari 55 kali pemunculan kata kesombongan atau memegahkan diri, ya dari 55 kali pemunculan kata memegahkan diri atau kesombongan ini, itu 39 diantaranya ditemukan di surat 1 dan 2 Korintus ini. Jadi kita melihat bahwa statistik ini mengindikasikan bahwa kesombongan merupakan salah satu masalah utama di jemaat Korintus. Lalu hal yang lain juga yang kita bisa lihat dari nats yang kita sudah baca begitu ya. Ternyata ada kehebatan dunia ya. Tadi di ayat 26 kita bisa lihat ya, kalau kita menyimak akan hal itu di ayat 26 Rasul Paulus menyatakan kehebatan dunia gitu ya. Nah, kehebatan dunia yang dimaksud Rasul Paulus di sini itu ada 3 kata ya, 3 kata yaitu 1 bijak dalam bahasa, atau di situ sophos. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, bijak. Kata bijak ini menunjuk pada para pemikir ya, terutama para filsuf. Kita tahu ini adalah orang-orang Yunani gitu ya. Lalu 2 berpengaruh. Kata yang kedua donatus. Kata ini berarti kuat, berpengaruh, berkuasa ya. Nah, kalau kata ini diterapkan pada manusia, maka artinya manusia itu punya pengaruh, punya wewenang, punya posisi ya. Lalu yang ketiga, terpandang. Nah, secara hurufiah terpandang artinya memiliki kelahiran yang baik ya. Lalu makna yang tersirat di dalam kata ini adalah terpandang adalah dari sisi keluarga yang baik, keturunan yang baik, keturunan yang terhormat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, orang yang berasal dari keluarga terpandang biasanya memiliki kesempatan yang besar untuk belajar. Karena dia memiliki kesempatan yang besar untuk belajar, maka dia menjadi berhikmat dari sisi keilmuan. Sehingga orang itu juga bisa memiliki pengaruh atau jabatan di masyarakat. Nah, ini loh kata-kata yang tadi kita sudah melihat latar belakang dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31 ya. Mari sekarang kita mau melihat ya, dengan tema adalah kemuliaan salibnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa seringkali orang mencemooh suatu hal yang ia sendiri tidak pahami atau menganggap suatu kebodohan akan hal-hal yang sebenarnya ia sendiri tidak mengerti gitu ya. Contohnya ketika kita nonton pertandingan sepak bola gitu ya. Ketika seseorang menonton pertandingan sepak bola, lalu dia mencemooh keputusan wasit pada pertandingan sepak bola tersebut gitu ya. Nih, dalam ketidakmengertiannya dia menganggap si wasit itu bodoh, berpihak dan tidak jeli ya. Padahal dia sendiri tidak mengerti akan peraturan pertandingan sepak bola gitu ya. Nah, hal yang sama yang kita melihat di sini dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kenapa? Tuduhan seperti itu juga terjadi saat orang-orang mendengar berita tentang Yesus yang disalib ya. Karena ketidakmengertiannya mereka menganggap bahwa berita atau pengajaran tentang Yesus yang disalib itu adalah suatu kebodohan gitu ya. Nah, mari kita mau melihat lebih dalam begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh menyimak dari Alkitab karena kita akan melihat ayat demi ayat ya. Kita lihat, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini ya dari ayat 18. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tetap kepada Alkitab ya. Dari ayat 18 kita lihat di sini manusia itu dapat dibagi dalam 2 golongan. Golongan apa? Mereka yang akan dan sedang binasa, dan yang satu lagi mereka yang akan dan sedang diselamatkan. Jadi setiap orang digolongkan sesuai dengan kepercayaannya. Ya. Nah, sekali lagi tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa pemberitaan tentang salib akan dipandang sebagai kebodohan oleh mereka yang kurang mengerti. Kenapa? Sebab dalam penilaian manusia memang nampaknya bodoh kalau Yesus Kristus yang namanya anak Allah mati di salib karena dosa manusia. Selain itu kita tahu bahwa pada masa itu kematian di kayu salib itu merupakan sesuatu aib, hal yang hina ya.
Karena biasanya yang disalib itu penjahat dan orang-orang yang punya karakter yang tidak baik di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita melihat di sini, itu loh kenapa ya kematian Yesus pada saat itu bagi mereka itu adalah satu aib ya. Mereka sama sekali tidak dapat memahami mengapa Allah bisa mati dengan kematian yang begitu hina ya. Sehingga pemberitaan tentang salib bagi mereka menjadi satu kebodohan gitu ya. Kenapa? Karena mereka hanya melihat sebatas pada salib saja ya, dan tidak melihat lebih jauh, yaitu apa? Kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus atas kematian ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Lalu kita juga lihat di ayat yang ke-18 ini bahwa bagi Paulus orang yang diselamatkan dan bagi kita semua Injil itu adalah kekuatan Allah ya. Karena Injil membuktikan kuasa Allah untuk mengalahkan kuasa dosa. Serta Injil itu juga memperbaharui manusia yang percaya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membandingkan dari Roma pasal 1 ayat 16. Lalu kita masuk di ayatnya yang ke-19 dan 20 ya. Kita menyimak ayat demi ayat di sini. Di ayat 19 dan 20 ini nats ini itu adalah diambil dari Yesaya 29 ayat 14 ya. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi ya. Jadi Paulus mengutip Yesaya 29 ayat 14 ini untuk menunjukkan bahwa sejak zaman perjanjian lama, ini ada di PL ya Yesaya. Sejak zaman perjanjian lama, hikmat Allah itu selalu bertentangan dengan hikmat manusia gitu ya. Kita tahu manusia selalu berusaha mencari keselamatan melalui hikmat sendiri, pakai caranya sendiri, pakai pikirannya sendiri ya. Kalau kita tahu di dalam tradisi Yahudi mereka mencari hikmat itu melalui hukum Taurat gitu ya. Nah, karena Allah menyediakan jalan keselamatan yang mereka anggap tidak masuk akal dan dianggap bodoh, yaitu iman kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Ya, ini yang di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, oleh karena cara keselamatan seperti itu tidak masuk akal, maka kebanyakan manusia menganggapnya tidak berguna. Sehingga mereka selalu mencari keselamatan itu melalui usahanya sendiri ya. Itu ayat 19 dan 20. Kita masuk di ayat 21 ya. Nah, di ayat 21 ini dikatakan intinya ya, inti dari ayat 21, manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri. Sebaliknya Allah bersedia menyatakan dirinya kepada manusia. Walaupun cara Allah tidak terduga ya. Dengan cara apa? Kebodohan pemberitaan Injil tadi ya. Pemberitaan itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Kenapa? Karena selalu menekankan bahwa Kristus harus menderita bahkan mati agar manusia diselamatkan gitu ya. Nah, jadi di sini hanya mereka yang bersedia percaya kepada kebodohan itu, itulah yang akan diselamatkan ya. Itu inti di ayat 21. Lalu di ayat 22 dan 23 itu ada kata tanda dan hikmat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka terus di ayat Alkitabnya, ayat 22 dan 23 ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, itu ada, atau di bahasa Indonesia yang terjemahan baru, itu ada kata tanda dan hikmat. Tanda dan hikmat ini merupakan ciri khas dari dua macam kebudayaan utama yang terdapat dalam jemaat Korintus yang tadi kita lihat begitu ya, dari Yunani dan juga dari Yahudi gitu. Nah, menghendaki tanda, kita tahu menghendaki tanda ini adalah ciri khas dari orang Yahudi yang selalu bertindak berdasarkan fakta, berdasarkan realita. Jadi bukan berdasarkan pemikiran atau teori saja ya. Jadi faktanya mana, realitanya mana gitu ya. Nah, jadi kita lihat dan kita tahu semua, sejak zaman perjanjian lama orang Israel selalu meminta tanda dari Allah ya.
Sebagai apa? Sebagai bukti dari kehadiran dan penyertaannya. Nah, demikian juga nih orang Israel, bangsa Israel selalu meminta tanda dan mujizat dari Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia adalah Mesias yang sejati. Ya, kita bisa membandingkan dari Yohanes 6 ayat 30. Ini loh yang kita lihat. Jadi mereka menilai kematian Yesus itu sebagai satu kegagalan besar. Sebab tidak sesuai dengan harapan mereka tentang seorang Mesias yang agung, seorang Mesias yang mulia, begitu ya. Namun ada keanehannya. Kenapa? Mereka juga tidak percaya pada tanda Kristus yang terbesar, yaitu apa? Kebangkitannya. Nah, semua ini semakin menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi mereka kurang mengerti tentang banyak nubuatan tentang penderitaan Mesias yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya. Yesaya 53 itu tentang hamba Tuhan yang menderita, menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 22 itu adalah tentang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Itu teriakan Tuhan Yesus di kayu salib, gitu ya. Nah, itu yang kita melihat, menghendaki tanda. Lalu hal yang kedua di sini mengenai hikmat, gitu ya. Mencari hikmat adalah ciri orang Yunani yang selalu menekankan bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui filsafat dan logika dengan memakai otak dan pikiran manusia. Ya, logikanya gimana? Itu orang-orang Yunani. Ya. Nah, bagi mereka Injil dan salib Kristus itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena tidak masuk akal bahwa seorang yang sudah mati dapat menyelamatkan orang lain, begitu ya. Sehingga bagi kedua kebudayaan besar tadi, baik Yunani, baik Yahudi, Injil itu merupakan berita yang sulit untuk diterima dan harus ditolak. Nah, kita melihat ini loh yang ada di ayat 23. Kita masuk ke ayat 24 dan 25 ya. Di situ ada kata dipanggil ya. Jadi orang yang dipanggil adalah mereka yang sudah menerima dan percaya kepada Injil. Sehingga sudah menjadi orang-orang yang sudah menjawab panggilan Allah. Ya, dia meresponi panggilan Allah. Nah, orang-orang yang demikian dapat mengerti bahwa salib Kristus itu merupakan kekuatan Allah. Salib Kristus itu merupakan hikmah dari Allah untuk mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Gitu ya. Nah, oleh karena itu walaupun kelihatannya bodoh dan lemah dipandang dari sudut duniawi, rencana Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan manusia. Ini loh yang mau ditekankan di ayat 24, di ayat 25 ya. Nah, dari apa yang sudah kita lihat ayat per ayat dari ayat 18 sampai dengan ayat 25 tadi, jadi di sini kita bisa melihat Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi kita yang berada di dalam Kristus, pemberitaan itu adalah hikmat Allah. Jadi pada dasarnya hikmat Allah menyatakan betapa terbaliknya dengan pemikiran dunia, gitu ya. Nah, Allah memakai salib yang hina itu untuk menunjukkan kebesarannya, hikmatnya, kekuatannya yang mengatasi segala sesuatu, ya. Nah, kita tahu sekali lagi bahwa salib yang melalui kematian Yesus Kristus anak Allah di kayu salib, Allah menyelamatkan semua orang yang percaya pada salib itu. Dan kita tahu bahwa semua dosa akibat kebobrokan dan kehinaan manusia ditebus melalui Kristus di kayu salib. Dan itulah yang menjadi satu makna dengan tema kita pada pagi ini. Salib bukanlah merupakan satu kebodohan. Karena disitulah makna yang terpenting dan terbesar bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di sanalah ada satu anugerah keselamatan. Itulah kemuliaan dari salib Kristus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari begitu ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita keselamatan, pengampunan, dan hubungan yang kekal dengan Allah Bapa di surga. Amin.
Tetapi respon kita jangan sampai bersyukur aja. Ya. Kita diingatkan sekali lagi dengan apa? Dengan kita punya tagline gereja. Ya apa? Save one soul. Ya. Dari Januari sampai hari ini Jumat Agung dan nanti pada tanggal 31 Maret semua tema-tema kita adalah Save One Soul. Jadi ketika hari ini kita memperingati, mengingat kembali kasih Yesus kepada kita, ya, betapa Yesus mengasihi kita, memberikan hidupnya supaya kita beroleh dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Jadi kita tidak hanya cukup mengucap syukur begitu ya, tapi beritakanlah kabar baik, kabar sukacita Yesus Kristus dan salibnya ini kepada orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita, khususnya yang belum percaya. Mulai dari yang terkecil, rumah kita. Ya, adakah saudara kita ya di rumah kita tidak hanya mungkin suami, istri, anak, ada keponakan, mungkin ada ipar ya. Sudahkah mereka percaya kepada Yesus Kristus? Nah, lalu kepada siapa lagi orang terdekat sesudah keluarga? Sahabat, teman kita, adakah yang belum mengenal Yesus Kristus? Lalu lingkup lebih lagi, sekitar kita, tetangga kita. Lalu ketika kita bekerja, relasi dengan teman-teman kita di kantor, yang kuliah, relasi dengan teman-teman kita di kampus. Nah, inilah ya, tidak hanya meresponinya dengan bersyukur kepada Yesus akan makna salib yang begitu indah, akan anugerah keselamatan bagi setiap kita yang sudah percaya kepadanya. Tetapi beritakanlah kabar Yesus Kristus dan salibnya kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kita akan beralih, itu semua yang ada di ayat 18 sampai 25 yang kita sudah bahas ayat per ayat. Lalu kalau kita perhatikan ya, kita terus tetap melihat kepada Alkitab kita ya. Kalau kita melihat sekarang kita di ayat 26, menarik. Kenapa? Di situ ada kata ingat, coba ingat begitu ya. Nah, maaf. Kita lihat dulu dari saudara-saudara ya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Rasul Paulus mengatakan saudara-saudara, begitu ya. Jadi kalau di ayat 18 sampai 25, Rasul Paulus lebih menyoroti Injil yang dianggap kebodohan menurut pemikiran duniawi, tapi di ayat 26 sampai 31 ini dia fokusnya itu pada pembahasan pada jemaat di Korintus ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat perubahan fokus ini dapat dilihat dari penggunaan sapaan ya, saudara-saudara ya. Di awal ayat 26 kalau ibu-ibu, bapak, ibu, saudara sekalian memakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ada sapaan saudara-saudara ya. Jadi ini lihat fokusnya berubah kepada jemaat Korintus gitu ya. Lalu kita melihat lebih jauh bahwa memang Paulus memang masih membatasi tentang isu hikmat ya, tetapi dia berpindah ke argumen yang lain gitu ya. Nah, tadi kita mau lihat lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tadi di latar belakang kita udah melihat bahwa ada dua jenis pandangan yang menganggap salib adalah kebodohan. Baik pandangan Yunani yang mengutamakan ilmu, pengetahuan dan filsafat yang tidak percaya jika Yesus yang tersalib itu bangkit. Pandangan Yahudi yang mengutamakan kuasa Allah tidak percaya bahwa Yesus yang dianggap Mesias itu mati di salib. Karena menurut persepsi dan harapan mereka Mesias itu kuat, tangguh dan perkasa. Jadi sekali lagi, dengan adanya dua pandangan yang menganggap salib adalah suatu kebodohan di dalam jemaat Korintus ini loh yang dilihat oleh Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus melihat ini jemaat Korintus ini masih dipengaruhi pandangan-pandangan kedua pandangan ini begitu ya. Nah, disinilah di ayat ini 26 sampai 31 Paulus ingin menyatakan bahwa kepercayaan mereka ini
jemaat Korintus nih, kepercayaan mereka yang dulu terhadap Injil, mereka itu merupakan bukti dari karya Allah yang luar biasa melalui kekuatan Injil. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang rendah menurut ukuran dunia, ya. Nah, rendah menurut ukuran dunia ini loh yang tadi kita bahas di latar belakang, ya, bahwa bijak, berpengaruh, terpandang. Nah, ini mereka bukan ada di antara ini semua, begitu ya. Tapi kita melihat ciri khasnya tadi adalah kesombongan, ya. Kesombongan mereka sekarang merupakan kontradiksi dengan keadaan mereka yang dulu. Dulu mereka adalah orang-orang yang begitu mengasihi Allah, yang begitu beriman, ya. Tapi sekarang ini mulai dengan adanya pandangan-pandangan dari Yahudi dan juga Yunani tadi ini mulai goyah gitu ya dengan pandangan ini ya. Nah, ini kita mau melihat ayat 26 ya. Di sini kita bisa perhatiin di dalam ayat 26, jadi udah beralih nih fokusnya kepada jemaat Korintus ya. Apa yang di ayat 26 ini yang mau dinyatakan ya? Artinya apa sih, bicara apa sih? Nah, di ayat 26 ini Rasul Paulus bilang coba ingat, begitu ya, coba ingat. Jadi Rasul Paulus mau mengingatkan status keadaan jemaat Korintus dulu ketika mereka dipanggil oleh Allah, gitu ya. Keadaan mereka itu rendah menurut ukuran dunia tadi, ya, baik bijak, ya, berpengaruh, terpandang, ya, rendah menurut ukuran dunia, ya. Jadi di sini di ayat 26 ini dengan Rasul Paulus memaparkan status mayoritas jemaat Korintus yang rendah menurut ukuran dunia ini. Paulus sekaligus mau menonjolkan anugerah Allah dalam memilih mereka. Ya, artinya mereka, status mereka yang rendah tadi menunjukkan bahwa pilihan atas hidup mereka itu ketika Allah memilih bukan didasarkan kepada kebaikan, bukan didasarkan kepada kelebihan mereka, siapa mereka begitu ya. Mereka tidak ada memiliki hal-hal yang baik tadi kita lihat ya. Dan kita melihat di sini itu loh ya yang mau digambarkan di ayat 26. Mereka sebenarnya tidak layak untuk dipilih tetapi Allah berkenan memilih mereka. Ya, tadi kita lihat di ayat 21b kita juga melihat hal ini. Nah, itu yang mau dibicarakan, ditekankan di ayat 26 ya. Lalu di ayat 27 dan 28 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di dalam Alkitab begitu ya. Di dalam ayat 27 dan 28 ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari memilih gitu ya. Kalau di dalam bahasa Alkitab terjemahan baru dipilih gitu ya. Ada Nah, enggak jadi masalah. Nah, di sini di ayat 27 dan 28 pemunculan kata dipilih yang berulang-ulang ya. Di ayat 27 28 ini memberikan penekanan pada apa? Allah loh yang aktif, Allah loh yang berinisiatif dalam memilih orang-orang jemaat di Korintus ini. Jadi inisiatifnya adalah dari Allah begitu ya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita melihat Allah memanggil, Allah sudah di ayat 1 Korintus 1 ayat 24 kita lihat dengan jelas bahwa Allah telah memanggil mereka jemaat Korintus sehingga mereka dulu dapat melihat Kristus dulu. Dapat melihat Kristus sebagai hikmat dan kekuatan Allah gitu ya. Nah, ini jadi sekali lagi ini yang ada di ayat 27 28 dan belum berhenti sampai di situ. Karena di ayat 27 28 juga kita melihat ada tujuan Allah memilih di tengah keadaan mereka yang sebenarnya tidak layak untuk dipilih, begitu, untuk dipanggil menjadi anak Allah. Kita melihat di sini pemilihan Allah atas orang-orang yang rendah menurut ukuran dunia tujuannya apa? Ayat 27 dikatakan untuk memalukan dan meniadakan ya, kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengalahkan, menghancurkan ya. Nah, dengan menggunakan ungkapan ini Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus bahwa Allah
telah dan akan mengalahkan orang-orang fasik dan yang merasa dirinya hebat. Jadi ini tujuan Allah. Apa? Untuk memalukan, untuk meniadakan orang-orang yang merasa yang sombong. Karena apa? Ilmunya, karena apa? Hartanya, karena apa? Kekayaannya, karena apa? Kedudukannya. Itu ya. Nah, Allah tujuannya untuk itu, memalukan dan meniadakan ya. Nah, bagaimana cara Allah mempermalukan orang-orang hebat nih pandangan tadi Yunani. Di sini kita melihat ya, di ayat 21 tadi kita juga lihat Rasul Paulus menerangkan bahwa hikmat dunia itu justru tidak dapat mengenal Allah, hikmat dunia ya. Nah, di ayat 27 dan 28 ini sekali lagi menyorot jemaat Korintus, orangnya, bukan hikmatnya begitu ya. Nah, di ayat 27 dan 28 ini Rasul Paulus lebih menyoroti bahwa kelebihan-kelebihan duniawi yang tadi pandangan Yunani, pandangan Yahudi. Nah, kelebihan-kelebihan duniawi yang mereka miliki justru menghalangi mereka untuk percaya kepada Tuhan ya. Mereka cenderung tidak mau mengandalkan Tuhan ya. Mereka tidak mau bersandar kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kalau orang yang kaya biasanya mau punya penyakit dia nggak datang pada Tuhan, dia punya uang. Ini contoh. Jadi mengandalkannya uangnya ya. Mengandalkannya hartanya. Nah, ini loh ya yang dimaksud Paulus bahwa kelebihan-kelebihan duniawi justru menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan. Mereka nggak bisa bersandar kepada Tuhan. Mereka nggak bisa percaya dan mau mengenal, bersandar, mengandalkan Tuhan. Nah, ini ya. Nah, lalu kita melihat lagi di sini juga mau menekankan apa? Bahwa hal-hal yang dikagumi oleh dunia dan dari orang jemaat Korintus itu dan juga orang-orang pandangan Yunani itu sifatnya sementara. Ya, semua itu pasti akan lenyap. Coba ilmu ya. Bisa kalau kita meninggal habis ya. Kekayaan. Kalau kita kebakaran biarpun ada asuransi habis gitu ya. Kita lihat. Jadi semua hal-hal yang tadi mereka dewa-dewakan itu semuanya itu hal-hal yang sifatnya sementara, enggak kekal ya, pasti akan lenyap ya. Nah, itu yang mau digambarkan di ayat 27 28 ya. Nah, kita sekarang akan ke ayat 29 dan 31 akhir daripada ayat ini ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah memilih orang yang jemaat-jemaat Korintus yang menurut dunia itu rendah keadaan statusnya. Nah, jadi Allah memilih orang yang rendah menurut ukuran dunia supaya tidak ada satupun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu ya ayat 29 sampai ayat 31. Jadi kalau kita melihat di sini kesombongan di atas, kesombongan orang-orang tadi yang kita sudah sama-sama melihat itu merupakan sebuah kontradiksi dengan anugerah Allah ya. Allah tidak memandang semua itu ya, kebalikan dengan hikmat dunia, hikmat Allah ya, tadi kita sudah lihat. Jadi jemaat Korintus dipilih Allah bukan karena mereka baik tadi ya, tetapi oleh karena Allah mereka bisa ada di dalam Kristus. Karena Allah, Kristus sudah menjadi hikmat yang membenarkan, tadi ayat 30, membenarkan, menguduskan dan menebus mereka gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 30 tadi juga itu ada perubahan kata ganti ya, ada perubahan kata ganti dari kamu menjadi kita ya. Kalau saya dalam bahasa sehari-hari di sana katakan Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita ya. Jadi di sini lihat ada perubahan kata ganti dari kamu menjadi kita. Ini mau menyiratkan bahwa Rasul Paulus pun berada dalam posisi yang sama dengan jemaat Korintus. Begitu juga dengan kita semua gitu ya. Nah, intinya semua orang percaya baik yang terpandang menurut dunia maupun yang tidak dapat datang kepada Kristus karena karya Allah ya. Nah, kita melihat di sini memang keselamatan adalah satu anugerah semata-mata ya. Jadi tidak ada tempat untuk memegahkan diri ya. Roma pasal 4 ayat 2.
dan Roma pasal 3 ayat 27. Dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ya, jadi kita melihat, itu yang kita bisa melihat di ayat 30, 29 sampai 30. Ayat terakhir. Di situ dikatakan Paulus mengajarkan ya bahwa kemegahan kita harus di dalam Tuhan. Ya, kalau bahasa Indonesia sehari-hari lebih bagus begini ya, lebih gampang, lebih mudah dimengerti. Di situ dikatakan seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Ya, berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita itu. Ya, jadi di sini mau mengatakan itu ya. Paulus mengajarkan bahwa kemegahan kita seharusnya di dalam Tuhan ya. Nah, sekali lagi tidak semua tindakan memegahkan diri adalah negatif, karena kalau kita lihat Rasul Paulus juga memegahkan diri ya di Roma 5 ayat 2. Kalau kita lihat bisa lanjut Roma 5 ayat 2 begitu ya. Yang penting adalah ketika kita mau memegahkan diri, dasarnya adalah apa? Yang paling penting adalah dasar yang kita pakai untuk bermegah adalah ketika Paulus bermegah, dia bermegah di dalam Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah kita bahas. Jadi dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31 begitu ya. Ya, dengan memahami dasar kemegahan yang benar, yaitu Allah yang sudah memberi anugerah keselamatan, orang percaya tidak akan menaruh kesombongan pada hal-hal yang dianggap hebat oleh dunia. Ya, sebaliknya kita mampu bermegah atas hal-hal yang oleh dunia dipandang sebelah mata. Ya, nah kita melihat itulah menjadi satu renungan kita pagi ini ya, kemuliaan salibnya. Ya, jadi mari kita melihat ya kemuliaan salib Kristus yang mati di atas kayu salib ya, begitu indah kasihnya kepada kita ya. Biarlah kemuliaan salib itu nyata dalam hidup kita. Ketika orang melihat kita, orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Ketika orang melihat ada Yesus dalam hidup kita, seperti magnet ya, untuk kita boleh membawa orang itu kepada Tuhan. Ya, mari sebagai penutup kita akan baca bersama-sama Roma 5 ayat 2 dan ayat 11 ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kalau kita mau bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita sudah menerima pendamaian itu. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi ini yang boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Bagaimana kami harus bersikap di dalam hari lepas hari kehidupan kami. Ketika kami menjadi anak-Mu. Ketika kami hari ini memperingati kembali akan kasih-Mu yang begitu besar, ya Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap kami juga termasuk hamba-Mu di dalamnya, supaya dengan kebenaran firman Tuhan ini kami sama-sama belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari kami. Dan lewat itu biarlah Tuhan memakai setiap kami menjadi alat untuk membawa jiwa-jiwa baru ke rumah Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.